Shalom, selamat pagi, Aki, Min, Opa, Oma, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam sapaan lansia bersama saya, Antonius Murni. Di pagi yang cerah ini, saya ingin menyapa kepada Bapak Ibu, seluruh sahabat saya para lansia untuk menyampaikan renungan dengan tema menapak usia lanjut, pengharapan bukan penyesalan. Ada dua ayat yang melandasi firman ini. Yang pertama dari Yesaya 46 ayat 4, demikian bunyinya: sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku mengendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan. Ayat kedua dari Mazmur 92 ayat 15 demikian: pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Sebelum saya memulai renungan ini, mari kita memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan melalui doa. Bapa Surgawi yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami masih diberi kehidupan. Setelah malam tadi Engkau menjaga kami dalam tidur, dan pagi ini kami dalam keadaan sehat untuk memulai kehidupan ini. Ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Bapak, Ibu, kakek, nenek, oma, opa, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi tua adalah sebuah kepastian biologis yang tidak bisa kita hindari. Rambut yang memutih, kerutan di wajah, serta kekuatan fisik yang mulai menurun adalah tanda-tanda nyata bahwa waktu terus berjalan. Di tengah fase kehidupan ini, seringkali muncul dua suara di dalam hati. Yang pertama adalah suara penyesalan, menyesali masa lalu. Suara kedua adalah pengharapan, suara yang percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan masih bekerja dan masih dan masa depan bersamanya tetap indah. Hari ini firman Tuhan datang untuk meneguhkan kita semua. Tuhan menghendaki masa tua kita dipenuhi oleh pengharapan, bukan penyesalan. Dalam Alkitab ada dua kebenaran Tuhan, firman Tuhan untuk para lansia. Pertama, Tuhan tidak pernah pensiun memelihara kita. Dalam firman ini, banyak lansia yang merasa cemas ketika mereka pensiun dari pekerjaan atau ketika anak-anak mulai mandiri dan meninggalkan rumah. Muncul rasa takut akan kesepian atau menjadi beban bagi orang lain. Di dalam Alkitab, Nabi Yesaya juga menegaskan, sampai masa tuamu aku tetap ada. Aku mau mengukuhkanmu dan menyelamatkan kamu. Artinya, kasih setia Tuhan tidak memiliki masa kadaluarsa. Dia yang menjaga kita di masa muda adalah Allah yang sama yang menggendong kita di masa rambut memutih. Kita tidak berjalan sendiri. Kedua, masa tua adalah masa terbaik untuk berbuah. Dalam firman ini, dunia seringkali menganggap lansia sudah tidak produktif lagi. Namun di dalam kamus kerajaan Allah tidak ada istilah pensiun dalam iman. Artinya pada masa tua pun lansia masih berbuah. Memang kita tidak lagi seefektif dulu secara fisik, tapi kita kaya akan hikmat, pengalaman hidup dan teladan hidup.
Lansia dipanggil untuk menjadi pendoa bagi anak cucu dan pemberita kebaikan melalui tutur kata serta setiap hidup yang tenang. Ada beberapa cara atau langkah dalam Bapak Ibu mendapat usia lanjut untuk mendapat pengharapan. Pertama, memaafkan dan melepaskan masa lalu. Kita tidak boleh menyesali masa lalu. Serahkan semua penyesalan ke dalam salib Kristus. Pengampunan Tuhan mengubur masa lalu kita dan memberi kita awal yang baru setiap hari. 2. Menjaga hati yang gembira. Di sini kita fokus pada apa yang masih kita miliki hari ini, bukan pada apa yang telah hilang. Itulah berkat-berkat kecil, napas, hidup, kesehatan, makanan, dan keluarga. Hati yang bersyukur adalah obat alami yang paling manjur. Ketiga, membangun warisan iman. Di sini kita bisa menjelaskan perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang pernah kita alami dan menceritakan kepada anak, cucu, dan lingkungan sekitar. Biarkan generasi muda melihat Kristus hidup di dalam ketenangan dan keteguhan iman kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa beban di kepala kita bukanlah tanda kelemahan, melainkan mahkota indah yang didapat pada jalan kebenaran. Jangan biarkan sisa usia dihabiskan untuk meratapi masa lalu yang tidak bisa diubah. Pandanglah ke depan dengan mata iman. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Nikmatilah setiap hari dengan suka duka, suka dan sukacita. Hiduplah dengan anggun dan teruslah menjadi berkat yang segar bagi sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menutup renungan ini mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, Allah yang setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kami mengucap syukur ya Tuhan, yang mana dalam Tuhan atas yang mana dalam firman-Mu yang telah menyapa dan menguatkan hati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami bahwa di masa tua ini kami tidak berjalan sendirian, melainkan berada di dalam dekapan dan gendongan tangan yang kuat. Sekali lagi terima kasih Tuhan, kami menyongsong hari-hari ke depan dengan senyuman dan keyakinan. Karena masa depan kami tidak akan pernah hilang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan pengharapan hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.